Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan kita saat ini berjudul Kenikmatan Hidup Dunia. Baiklah, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat pengertian untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu kami mau terus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat keadaan manusia saat ini, maka kita akan menemukan suatu kenyataan bahwa saat ini ada begitu banyak orang yang hidup hanya untuk memiliki kehidupan yang dikehendaki oleh diri mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka hidup hanya untuk mengejar kenikmatan hidup dunia ini. Nah, saudaraku, kenapa demikian? Karena mereka bercermin atau dipengaruhi oleh gaya hidup orang lain yang ada di sekitar mereka, oleh gaya hidup dunia yang mereka lihat setiap hari. Dan tentu gaya hidup seperti itulah yang mereka kejar, yang mereka cari, yang ingin mereka nikmati. Tetapi gaya hidup seperti itu tidak sesuai dengan apa yang Allah Bapa di sorga kehendaki, atau gaya hidup yang jauh dari standar hidup yang Tuhan inginkan. Nah, saudaraku, 1 Korintus 15 ayat 32 firman Tuhan katakan begini, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Nah, saudaraku, ini pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di sini Rasul Paulus sadar benar bahwa di balik kematian nanti ada kebangkitan orang mati. Artinya, masih ada kehidupan di kekekalan. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya, yaitu sebuah kehidupan kekal atau kehidupan yang tak berujung. Saudaraku, persoalannya sekarang adalah karena pengaruh dunia ini, maka tidak banyak orang yang mau memikirkan akan hal ini dengan serius. Iya, tidak banyak orang yang mau memikirkan akan hal ini dengan serius. Tetapi sebagai orang percaya, seharusnya kita memikirkan akan hal ini dengan serius. Karena kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus suatu hari nanti ketika kita berada di balik kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 26 dan ayat 27 kalau kita baca, firman Tuhan katakan begini, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah, saudara, perhatikan baik. Dari apa yang Tuhan Yesus katakan ini, seharusnya kita mengerti bahwa di balik kematian nanti masih ada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan kekal. Persoalannya adalah saat ini banyak orang mengikut Tuhan Yesus karena mereka hanya ingin mengejar berkat-berkat jasmani yang mereka impikan, yang mereka inginkan, ya, supaya mereka bisa makan, minum, dan pakai. Dan dengan berkat-berkat yang mereka terima itu, mereka bisa menikmati kenikmatan hidup dunia ini.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kalau kemudian Tuhan Yesus berkata, "Bekerjalah," bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini artinya kita harus berpikir bahwa kesempatan hidup kita saat ini jangan hanya digunakan untuk mencari dan memuaskan diri kita dengan kesenangan hidup dunia ini. Tetapi yang terutama dalam hidup ini, kita harus berjuang untuk mencapai atau memiliki kesenangan hidup di kekekalan nanti, yaitu diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus juga berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kesempatan hidup saat ini kita harus gunakan untuk mencari Tuhan saja, untuk menemukan Tuhan saja, dan hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Tidak ada yang lain. Inilah yang dimaksudkan dengan bekerjalah untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara bisa mengerti itu? Artinya kita harus berjuang untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Ya, kita berjuang untuk merebut hidup yang kekal itu sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi." Jadi saudaraku, kita harus berjuang untuk merebut hidup yang kekal itu sampai kita bisa benar-benar mencapainya. Nah saudaraku, mungkin saudara akan bertanya begini, lalu bagaimana dengan makan, minum, dan pakai yang kita butuhkan setiap hari? Ingat firman Tuhan katakan 1 Timotius 6 ayat 8, "Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah." Kemudian kalau kita lihat lagi pada ayat firman Tuhan yang lain, Ibrani 13 ayat 5 mengatakan apa? "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Artinya kalau kita setia berjuang untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka di dalam segala keadaan Tuhan pasti pelihara kita sempurna. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.